Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Meidi Salviana dari Universitas Muhammadiyah Tangerang Prodi Akuntansi. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel menggunakan aplikasi eViews. Nah, sebelum kita mencoba cara pengolahan datanya, lebih baik kita mencari tahu dulu nih apa itu regresi data panel. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih tahu tentang penjelasan regresi data panel, dan maka ikutin terus video ini dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelum kita ke sesi pencobaan pengolahan datanya menggunakan aplikasi eViews, nah kita ingin mencari lebih tahu nih apa itu regresi data panel dan penjelasannya serta model apa saja model atau uji apa saja yang terdapat di regresi data panel ini. Nah, maka dari itu simak dulu ya penjelasannya. Nah, oke teman-teman. Nah, untuk analisis regresi data panel itu sendiri adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan data cross section dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut dengan ordinary least square atau LS. Nah, untuk pengertian regresi data panel itu sendiri adalah gabungan antara data cross section dan data time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Nah, maka dengan kata lain, data panel ini merupakan data yang beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Nah, maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Nah, jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data tersebut balance panel. Nah, jika sebaliknya yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalance panel. Nah, sedangkan jenis data lain yaitu data time series dan data cross section. Pada data time series, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Lalu sedangkan data cross section merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Nah, selanjutnya itu ada persamaan regresi data panel. Nah, persamaan regresi data panel itu ada dua macam. Yang pertama yaitu one way model dan two way model. Nah, untuk one way model adalah model satu arah karena hanya mempertimbangkan efek individu dalam model. Yang kedua yaitu two way model adalah model yang mempertimbangkan efek dari waktu atau memasukkan variabel waktu. Nah, selanjutnya itu asumsi regresi data panel. Metode regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat Bayes linear unbiased estimation atau BLEU. Nah, jika semua asumsi Gauss-Markov terpenuhi, diantaranya adalah non-autocorrelation. Non-autocorrelation ini yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat BLEU. Nah, jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model time series seperti fungsi transfer, informasi keraguan dari unit cross section yang diabaikan dalam permodelan. Nah, selanjutnya ada keuntungan dalam menggunakan regresi data panel. Keuntungan melakukan regresi data panel diantara lain, yang pertama ada dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom atau derajat kebebasan, data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas. Lalu di mana dapat menghasilkan estimasi ekometri yang efisien. Nah, yang kedua itu ada panel data dapat memberikan informasi lebih banyak nih yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja. Yang ketiga itu ada panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section.
Nah, selanjutnya seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, ada tahapan regresi data panel. Tidak seperti regresi biasanya nih, regresi data panel ini harus melalui tahapan penentuan model estimasi yang tepat. Nah, berikut diagram tahapan dari regresi data panel yang sudah teman-teman bisa lihat di layar, yaitu di mana yang pertama itu ada penentuan model estimasi. Di sini ada common effect model, ada fixed effect model, lalu ada random effect model. Selanjutnya itu setelah menentukan model estimasi, kita menentukan metode estimasi. Nah, di mana di sini di dalam metode penentuan metode estimasi terdapat ada Cow-test, ada Lagrange multiplier, ada Houseman test. Lalu di dalam pengujian asumsi dan kesesuaian model terdapat normalitas, multikolinearitas, ada heteroskedastisitas dan autokorelasi. Nah, setelah kita melakukan pengujian asumsi dan kesesuaian model, kita melakukan interpretasi, di mana di dalam interpretasi ini terdapat adjusted R-square, ada uji F-nya, ada uji T parsial, ada goodness of fit, dan ada persamaan regresi. Nah, ini tahapan dalam data panel ya. Nah, oke, selanjutnya itu ada penentuan model estimasi. Dalam metode estimasi, model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Antara lain ada Common Effect Model atau Polled Least Square atau PLS. Nah, merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Nah, pada model ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu. Nah, sehingga diasumsikan nih bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Nah, metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Nah, yang selanjutnya itu ada fixed effect model atau FE. Nah, model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya untuk mengestimasi data panel. Model fixed effect menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Nah, perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, lalu manajerial, dan insentif. Nah, namun demikian slope-nya sama antar perusahaan. Nah, model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable atau LSDV. Nah, selanjutnya itu ada random effect model atau RE. Nah, model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan ya antar waktu dan antar individu. Nah, pada model random effect ini perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan error component model atau ECM atau teknik generalist least square atau GLS. Selanjutnya itu ada penentuan metode estimasi regresi data panel. Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain nih ada uji Cow, lalu ada uji Houseman, ada uji Lagrange multiplier. Nah, dan di sini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama itu ada uji Cow. Uji atau Cow-test adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect CE ataukah fixed effect atau FE yang paling tepat nih yang digunakan untuk mengestimasi data panel. Nah, apabila hasil dari H0-nya itu pilih PLS atau CE atau common effect, nah jika H1-nya itu pilih FE atau fixed effect. Lalu yang kedua itu ada uji Houseman. Nah, untuk uji Houseman ini atau Houseman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Nah, untuk apabila hasilnya H0 itu berarti memilih RE atau random effect. Lalu jika H1 pilihannya itu adalah FE atau fixed effect.
Yang ketiga itu ada uji Lagrange multiplier. Nah, uji Lagrange multiplier atau LM adalah uji untuk mengetahui nih apakah model random effect atau RE lebih baik daripada metode common effect atau PLS yang digunakan gitu. Nah, apabila hasilnya itu H0, itu yang dipilih adalah PLS-nya atau common effect-nya. Lalu jika hasilnya H1, maka pilihannya adalah RE atau random effect. Nah, dari ketiga uji untuk menentukan metode estimasi di atas digambarkan dalam grafik yang teman-teman bisa lihat di layar ya, seperti ini. Ada PLF, RE, dan FE-nya. Nah, pilihan estimasi regresi data panel. Nah, teman-teman bisa pahami diagram yang terdapat di layar karena akan menjadi kunci dalam langkah-langkah kita dalam pengujian selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengolah data estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel menggunakan aplikasi eViews. Di sini saya menggunakan aplikasi eViews yang eViews 11 SV, logonya seperti ini. Lalu sebelum kita mengolah data menggunakan aplikasi eViews, kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai data di dalam Excel, yaitu ada data bank. Di sini ada nama bank, terdapat 9 perusahaan, lalu ada nomor, nama bank, tahun, dan size-nya. Di sheet ini untuk size-nya yaitu variabel ukuran perusahaan. Di selanjutnya ada ROA, ada variabel return on asset, dan ada DAR atau variabel debt to asset ratio. Lalu ada NPF atau variable non-performing financing. Lalu di sheet selanjutnya kita ada sukuk atau variabel penerbit sukuk, dan yang terakhir kita punya data ISR atau variabel pengungkapan Islamic Social Reporting. Setelah kita memiliki data data lengkap ini, kita bisa langsung mengolah datanya menggunakan aplikasi eViews. Yang pertama kita harus masuk dulu ke eViews-nya. Nah, tampilan eViews akan seperti ini. Langkah pertama yang harus kita buat adalah kita membuat file kerja atau work file-nya. Yang pertama kita klik file, lalu kita pilih new, dan di new kita pilih yang work file. Nah, untuk work file create-nya di sini ada work file struktur tipenya, kita pilih yang balance panel, lalu di frekuensinya kita pilih annual. Nah, untuk start datanya tadi kita telah membuat datanya itu telah disiapkan kan 9 perusahaan dengan periode tahunannya itu dimulai dari 2012 sampai 2016. Maka di start date-nya ini kita pilih tahun 2012, lalu untuk end date-nya kita pilih 2016. Dan untuk number of cross section-nya kita pilih 9. Untuk work file name atau ini kita optional aja ya. Untuk WF-nya kita isi data panel saja. Oke, selanjutnya kita oke kan. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat template untuk variabel penelitian. Dalam hal ini ada 6 variabel yang ada sesuai dengan data yang sudah kita buat tadi, yaitu ada size, ada ROA, ada DAR, NPF, ada sukuk, dan ada ISR. Nah, yang pertama kita membuat template untuk variabel size. Yang pertama kita klik object, lalu kita new object. Nah, di new object ini kita pilih yang series. Nah, untuk name for object-nya kita pilih, kita klik size karena kita mau membuat template size-nya. Lalu setelah sudah kita oke kan. Nah, maka muncul size di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah copy paste data variable size. Caranya itu kita klik variable size-nya dulu yang sudah muncul di sini di dalam work file ini, maka akan muncul tampilannya yang seperti ini. Nah, setelah itu kita klik edit. Nah,
Setelah itu kita copy paste nih data size-nya yang ada di Excel tadi. Kita masuk ke Excel-nya, kita copy datanya, kita copy, lalu kita masukkan ke eViews, kita klik di sini, kita paste. Nah, maka muncul seperti ini. Ya kan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencoba masukin data yang ini ya, yang row-nya ya. Caranya masih sama, yaitu object, new object, lalu di sini kita klik series, di sini kita klik row. Kita oke. Lalu kita klik lagi row-nya yang di Word file-nya. Kita klik edit, lalu kita copy paste data yang ada di Excel yang bagian row-nya. Maka tampilannya akan seperti ini, lalu kita close saja. Selanjutnya kita membuat yang dar atau dir-nya sama seperti tadi, object, new object, lalu series, yang di sininya kita isi row. Yang di name for objectnya kita isi dar. Oke kan? Kita masuk, kita klik edit sama, lalu kita copy data yang ada di Excel yang di sheet dar-nya. Kita copy, lalu kita paste. Sudah berubah, kita close. Selanjutnya kita buat yang NPF sama object, new object, series, di sini NPF. Oke. Untuk NPF-nya kita klik 2 kali, kita klik edit. Kita copy paste datanya yang di Excel, masih sama. Lalu di close aja. Selanjutnya kita buat yang suku, object, new object, di tipe of objectnya tetap masih sama series, name for objectnya kita pilih suku, lalu oke. Kita masuk lagi ke data work file-nya untuk suku. Selanjutnya kita edit, masih sama seperti yang tadi, kita copy paste data dari Excel di sheet yang suku. Kita copy, kita masuk ke eViews lagi, kita paste. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kita close. Yang terakhir kita membuat template untuk ESR. Kita klik object, new object, lalu di tipe of objectnya masih dengan series. Untuk name for objectnya kita pilih yang ESR. Lalu kita klik OK. Kita masuk ke ESR yang di work file ini, masih NA, kita klik edit, lalu kita copy paste datanya di Excel sama seperti tadi ya, di copy, kita paste. Nah, maka datanya akan berubah seperti ini, lalu kita close. Nah, setelah semuanya sudah kita buat template, selanjutnya kita akan membuat analisis statistik deskriptifnya. Nah, dalam penelitian mendeskripsikan analis data dalam perhitungan statistik melalui nilai median, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, kurtosis, dan Jar-Cook-Bera. Nah, untuk melakukan analisis statistik deskriptif, langkah yang harus dilakukan adalah kita klik quick. Di sini kita klik quick, lalu kita klik grup statistik. Lalu kita pilih deskriptif statistik. Nah, yang ini deskriptif statistik. Di dalam deskriptif statistik kita pilih yang common sample. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu
kita masukkan variabel yang akan ditampilkan pada analisis deskriptif dan klik tombol OK. Kita masukkan dulu nih datanya. Yang pertama ada kita masukkan ada ISR, ada size, lalu ada ROA, DAR, NPF, dan yang terakhir suku. Lalu kita klik OK. Nah, pada tabel di layar ini dapat dijelaskan bahwa jumlah data observation yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 45 data. Untuk mean adalah rata-rata data diperoleh dengan penjumlahan seluruh data, pembagiannya dengan cacah data. Kita bisa lihat untuk yang paling besarnya itu ada di size dan nilai mean terkecilnya ada di ROA. Untuk mediannya, median ini adalah nilai tengah rata-rata atau dua nilai tengah bila datanya genap. Bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, median terbesar dialami oleh variabel size. Nah, masih di variabel size sebesar 16,4600. Lalu sementara untuk variabel suku memiliki median terkecil yaitu sebesar 0,0000. Selanjutnya data maksimum. Untuk maksimum adalah nilai paling besar dari data. Nah, untuk maksimum terbesar dialami oleh variabel size. Bisa kita lihat di sini. Untuk variabel size dia memiliki nilai 18,18000. Sementara itu untuk NPF dia memiliki maksimum terkecil yaitu sebesar 0,071100. Nah, lalu untuk minimumnya, minimum itu adalah nilai paling kecil dari data. Nah, untuk minimum terbesar itu terdapat di variabel size, masih di variabel size yaitu sebesar 14,29000. Untuk data paling kecilnya, sementara itu untuk data suku dia memiliki nilai minimum yang terkecil yaitu sebesar 0,00000. Lalu untuk standar deviasinya, standar deviasi itu adalah ukuran dispensi atau penyebaran data. Nah, untuk nilai standar deviasi terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 1,075476. Sementara itu variabel NPF memiliki nilai standar deviasi terkecil yaitu sebesar 0,018041. Lalu untuk skewness-nya, skewness itu sendiri adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. Nah, skewness dari suatu distribusi simetris atau distribusi normal adalah 0. Nah, positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan dan negatif skewness memiliki ekor panjang di sisi kiri. Untuk variabel ROA, DAR, dan suku memiliki nilai di atas 0 yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean tidak normal. Sedangkan untuk variabel ISR, variabel size, variabel NPF, dia ini memiliki nilai di sekitar 0 yang berarti bahwa asimetris distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Selanjutnya untuk kurtosis. Nah, kurtosis ini mengukur ketinggian suatu distribusi. Kurtosis suatu data berdistribusi normal adalah 3. Bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtis terhadap normal. Nah, bila kurtosis kurang dari 3, distribusi datanya datar atau platykurtis dibandingkan dengan data berdistribusi normal.
Nah untuk variabel ROA, variabel DAR, variabel suku memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel ISR, variabel size, variabel NPF dia memiliki kurtosis dari kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Lalu ada Jarque-Bera. Nah, Jarque-Bera ini adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan squeakiness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal dengan H0 pada data berdistribusi normal. Uji Jarque-Bera didistribusikan dengan X kuadrat dengan derajat bebas atau degree of freedom sebesar 2. Lalu untuk probability menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi dalam nilai absolut. Nah, nilai observasi di bawah hipotesis 0, nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarah pada penolakan hipotesis 0 distribusi normal. Nah, nilai probabilitas variabel ISR sebesar 0,479723. Untuk size sebesar 0,405041. Untuk lalu untuk NPF sebesar 0,747517, lebih besar dari alfanya yaitu 5%. Nah, kita tidak dapat menolak HO bahwa data berdistribusi normal. Normal atau tidaknya distribusi data dalam analisis statistik deskriptif tidak membuat suatu penelitian gagal untuk dilakukan. Nah, analisis statistik deskriptif digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Nah, untuk menyimpan data ini kita klik name. Kita di sini buat grup 1 saja, lalu kita okekan. Lalu kita close. Oke, selanjutnya kita akan mencoba estimasi model regresi data panelnya. Yang pertama itu ada Common Effect Model atau CEM. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita klik quick, lalu kita klik estimate equation. Di dalam equation estimate ini untuk specification-nya kita masukkan variabel datanya ya, yang tadi ISR, size, lalu ada ROA, ada DAR, NPF, dan ada suku. Nah, untuk metodenya kita pilih LS atau least squares. Lalu di sampelnya ada tahun 2012 sampai 2016. Selanjutnya di panel option kita pilih yang untuk cross sectionnya ini dalam kondisi non ya. Lalu untuk periodenya non juga. Untuk GLS weeks-nya kita pilih no weeks. Lalu coverage metodenya ini kita pilih ordinary. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya bentuk common effect model CM-nya seperti ini. Lalu kita search dengan name EQ01, lalu kita OK. Maka sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita akan analis data menggunakan fixed effect modelnya atau FEM-nya. Kita close dulu. Selanjutnya kita model data panelnya yang fixed effect model atau FEM. Yang pertama kita klik nama persamaan EQ01 dalam log filenya ini. Nah, lalu kita klik estimate. Nah, kita klik tombol panel option. Kita pilih yang cross sectionnya ini.
dalam kondisi fix. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan dihasilkan bentuk fix efek model FEM-nya seperti ini ya. Bisa dilihat di layar. Oke. Kita close dulu. Selanjutnya kita akan membuat yang random effect modelnya atau REM. Kita klik lagi EQ01-nya di Word file-nya. Lalu kita klik estimate. Di estimate ini kita klik tombol panel option. Lalu di cross sectionnya dalam kondisi random ya. Kita rubah ke random. Lalu kita klik OK. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, untuk hasil bentuk random effect model atau RM-nya yang seperti ini. Untuk variabel, koefisien, standar errornya, tes statistik, dan probabilitasnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat sendiri di layar ya. Oke teman-teman, kita sudah di akhir video. Tadi kita sudah menjelaskan apa tentang regresi data panel, tentang estimasi regresi data panel dan model-modelnya, lalu tentang uji yang terdapat di regresi data panel. Nah, serta kita tadi sudah mencoba cara atau tutorial pengolahan estimasi regresi data panel pada regresi data panel menggunakan aplikasi Epius. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian di video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.